Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 3 rumah semi permanen di Payabujo, Belangpaseh, Kota Langsa musnah terbakar. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, sejumlah logistik mulai diterima Komisi Independen Pemilihan KIP Banda Aceh. Ribuan bibit mangrove ditanam di bekas kawasan tsunami Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Seorang buronan Polres Nagan Raya ditangkap dalam pelariannya di sebuah tempat usaha di Denpasar, Bali. Tersangka kasus investasi berinisial ND ditangkap usai dilaporkan sejumlah warga yang merasa tertipu akibat ulah wanita berusia 26 tahun ini. Penangkapan tersangka dipimpin Kasat Reskrim Polres Nagan Raya Ibtu Fitra Ramadhani dan dibantu unit Jatanras Polda Bali. Usai ditangkap, tersangka diterbangkan ke Nagan Raya Aceh untuk diproses hukum. Pelaku dituduh mengelabui korban dengan mengiming-imingi mendapatkan keuntungan hingga Rp55.500.000 per bulan jika bergabung dalam kelompok arisan. Berdasarkan hasil penyidikan yang kita lakukan, kerugian yang sudah kita temukan itu mencapai 0,5 miliar lebih. Dengan korban yang berjumlah 30 orang. Modusnya itu yang pertama, dia melakukan arisan, dia sebagai bendaranya. Pada saat salah satu peserta arisan mendapatkan jatah arisan, dia tidak menyerahkan uang tersebut. Satunya lagi, modusnya itu melakukan investasi bodong dengan menerima modal dengan perjanjian bagi hasil di notaris, ternyata tidak ada bagi hasil tersebut. Untuk meyakinkan mangsanya, pelaku mengutip langsung iuran ke rumah para korban dengan membawa nama anggota arisan lainnya. Setelah diperiksa, ternyata nama-nama tersebut fiktif. Dari modusnya, pelaku berhasil mengecoh 30 orang untuk menjadi korban arisan bodong tersebut. ND sudah meraup uang hingga Rp0,5 miliar. Gelagat pelaku kemudian ketahuan setelah salah satu korban tak menerima uang sesuai perjanjian dari pelaku. FZ akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Nagan Raya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 378 junto pasal 372 junto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman penjara 4 tahun. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Seekor hiu paus berukuran lebih kurang 10 meter terdampar di pantai Gampung Rube Mepayung, Kecamatan Susuh, Kabupaten Aceh Barat Daya pada Minggu siang. Diduga hiu paus terdampar ke daratan akibat terjerat pukat darat, sehingga kondisinya sangat lemas. Warga setempat tidak dapat berbuat banyak untuk menolong hewan tersebut. Mereka hanya bisa menyaksikan sambil berharap paus pulih dan bisa kembali ke laut. Warga sudah membantu dengan menyiramkan air laut agar hiu tersebut tidak kepanasan. Namun upaya warga tidak membuat hiu paus itu kembali pulih. Menurut pemerhati lingkungan, peristiwa ini sering terjadi setiap 5 tahun terakhir. Beberapa hiu paus selamat, sebagian diantaranya mati. Menurut informasi dari nelayan yang saya dapatkan, terdamparnya dari mulai jam 11 sampai jam 3 sore, itu saat ini. Untuk kondisinya bagaimana Bang hiu ini? Untuk kondisi saat ini, menurut pantauan saya, sepertinya hiunya sudah lemas, bisa dibilang sudah mati, hampir mati. Hampir mati.
Berarti ini Bang nanti kelanjutannya bagaimana Bang? Ini penanganannya dikembalikan ke laut atau bagaimana nanti? Kalau masih memungkinkan, masih dalam keadaan hidup, ini akan kita upayakan dengan nelayan-nelayan di sini atau masyarakat-masyarakat di sekitar sini akan kita bantu untuk menarik lagi ke laut. Peristiwa ini sangat disayangkan. Selain kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga, juga lambatnya respons dari pemerintah dalam penanganan hiu paus yang terdampar. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Ribuan bibit mangrove ditanam di kawasan bekas lahan tsunami untuk menjaga ekosistem kawasan pesisir. Kawasan Desa Pu'uk, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, merupakan salah satu lokasi penanaman mangrove ini. Aksi tanam bibit mangrove melibatkan warga bersama sebuah yayasan konservasi dan perusahaan energi Indonesia. Tanaman mangrove juga ditanam di wilayah operasi potensial energi di perairan Aceh. Pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Penanaman mangrove dilakukan untuk melindungi pesisir pantai dari abrasi dan menjaga kelestarian ekosistem laut yang bersandar pada hutan mangrove. Hari ini kita melakukan penanaman mangrove di Desa Kampung Pu'uk ini. Kita nanam hari ini 2.000 pohon. Harapannya ke depannya bahwa akan mencegah abrasi untuk kemudian juga menjaga ekosistem dari lapangan di sini. Harapannya masyarakat di sini juga bisa menjaga dan melestarikan keberadaan mangrove ini sehingga nanti ke depannya akibatnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Penanaman sebanyak 2.000 bibit mangrove di kawasan bekas terdampak tsunami merupakan rekomendasi pemerintah Aceh Utara. Diharapkan dengan penanaman mangrove dapat menumbuhkan ekosistem dan biota laut, khususnya di kawasan pesisir Kecamatan Samudra. Masuk ke acara penanaman, jadi bukan proses langsung menanam. Jadi kita maunya masyarakat juga sadar bahwa ini yang kita tanam bukan buat kita, tetapi buat mereka, yang akan menambah income mereka dengan menjaga lingkungan, akan menimbulkan ekosistem dan biota laut lainnya yang akan berguna bagi mereka juga yang ada di Kampung Pu'uk ini. Ke depan kita akan melakukan perawatan bersama dengan Kampung Pu'uk juga dan melakukan berita kesepakatan untuk melakukan pemeliharaan. Artinya kan bukan hanya menanam, tetapi bagaimana mekanisme memelihara. Bibit mangrove yang ditanam merupakan jenis Rhizopora. Kawasan pesisir pantai ini merupakan salah satu kawasan yang pernah rusak parah diterjang tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, sehingga butuh langkah konkret guna menghindari abrasi pantai. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.